Politik dan strategi nasional dapat diartikan sebagai kebijakan umum Indonesia dengan bangsa yang berkedaulatan dan merdeka. Dari pertama terjadinya proklamasi di Indonesia tahun 1945, banyak terjadi perubahan di Indonesia. Yang utama yaitu tentang kepemilikan juga sistem pemerintahan dalam politik. Di awal masa kemerdekaan, keadaan politik di Indonesia belum baik-baik saja. Namun dalam beberapa tahun, sedikit demi sedikit Indonesia mulai memperbaiki dan mengatur sistem pemerintahannya hingga mulai membaik dan teratur, tidak dengan salah satu kelompok pada masa itu. Indonesia menganut politik bebas aktif dan aktif, yang berarti aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mengembangkan kerjasama antar negara-negara di dunia di segala bidang. Pertama, pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, negara. Sedangkan teia berarti urusan. Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Unsur-unsur dalam politik, pertama ada negara, kedua kekuasaan, ketiga pengambilan keputusan, keempat kebijakan umum, dan yang kelima distribusi. Kedua, pengertian strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia, yang artinya the art of the general, atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Menurut Karl von Clausewitz, pada tahun 1780 sampai 1831 berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan memenangkan kelanjutan dari politik. Selanjutnya, yang ketiga, pengertian nasional. Menurut KBBI, kata nasional bermakna seperti kebangsaan, berkenaan dan atau berasal dari bangsa sendiri. Selanjutnya, pengertian politik dan strategi nasional. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara untuk melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijakan nasional itu sendiri. Dalam melaksanakan politik nasional disusun strategi-strategi nasional seperti strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dasar penyusunan politik dan strategi nasional yang terbagi dari 3 bagian. Yang pertama yaitu proses penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Sistem Manajemen Nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila UUD 1945, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Yang kedua yaitu proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mengacu pada nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945, sehingga akan menjadi pedoman, petunjuk, dan koridor bagi terselenggaranya semua program pembangunan nasional. Yang ketiga yaitu proses penyusunan politik dan strategi nasional juga harus mencerminkan jati diri, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lingkungan masyarakat Indonesia yang beradab dan adiluhung. Politik strategi nasional yang disusun untuk bisa mencapai tujuan-tujuan nasional ini tentu akan menemui hambatan dan ancaman dalam pelaksanaannya. Berikut adalah faktor-faktor berpengaruh yang harus disadari keberadaannya sehingga politik strategi nasional nantinya bisa dioptimalkan pelaksanaannya. Yang pertama itu peranan masyarakat. Dalam era pasca reformasi seperti saat ini, peran masyarakat sangat penting dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan rakyat memang kontrol yang besar dalam jalannya politik dan strategi nasional, baik yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dijalankan oleh Presiden. Semakin majunya zaman seperti saat ini, membuat pengetahuan masyarakat terkait politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan semakin berkembang. Hal ini tentu akan bisa mempengaruhi politik strategi nasional yang dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalnya. Yang kedua, ideologi dan politik. Ideologi dan politik Indonesia bisa menjadi potensi yang terhimpun dalam pengertian kesatuan dan persatuan negara yang menjadi gambaran atas kepribadian bangsa, keyakinan atas kemampuan sendiri, dan kedaulatan untuk mencapai kemerdekaannya. Fungsi dan tujuan ideologi politik bangsa Indonesia adalah untuk mendorong Indonesia melakukan kerjasama regional dan membentuk serta mewujudkan Asia Tenggara
yang lebih stabil. Ketiga adalah ekonomi. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan alamnya. Maka dari itu, jika pengelolaan kekayaan negara ini dilakukan dengan tepat, tidak menutup kemungkinan kekuatan Indonesia akan bisa diperhitungkan di mata dunia dalam waktu yang tidak lama. Kekuatan ekonomi ini akan sangat baik untuk terus dikembangkan potensinya, karena hal ini akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi politik strategi nasional juga. Yang keempat, sosial budaya. Bangsa Indonesia terdiri dari begitu banyak suku bangsa, bahasa, agama, budaya, tradisi, dan lain sebagainya. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena Indonesia terdiri dari negara kepulauan yang setiap wilayahnya memiliki ciri khas dan kondisi alam tersendiri. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini membawa pengaruh tersendiri dalam politik strategi nasional. Jika keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia tidak disikapi dengan baik, tidak menutup kemungkinan potensi ini akan berubah menjadi ancaman atau hambatan dalam pencapaian tujuan negara dan menjadi faktor penyebab konflik sosial yang muncul dalam bentuk timbulnya perpecahan dalam masyarakat. Akan tetapi, jika strategi yang dilakukan tepat, segala perbedaan yang ada di tengah masyarakat bisa menjadi faktor timbulnya toleransi yang menjadikan kerukunan antar masyarakat. Yang kelima, pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan yang baik akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran di negara kita. Yang keenam, ancaman. Ancaman yang dimaksud di sini adalah segala bentuk bahaya yang bisa mengancam, menghambat, atau memberi tantangan terhadap tercapainya sebuah tujuan serta memberi dampak negatif terhadap kelangsungan hidup. Implementasi Polranas dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di bidang ekonomi, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar, meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Yang kedua ada di bidang politik dalam negeri, memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas perundang-undangan nasional. Politik luar negeri, meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri, meningkatkan kualitas diplomasi, meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga. Yang ketiga ada di bidang komunikasi, informasi, dan media massa, meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi, meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang, meningkatkan peran pers yang bebas dan bertanggung jawab. Yang keempat ada di bidang pendidikan, meningkatkan kemampuan akademis, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin. Yang kelima ada di bidang sosial dan budaya, melestarikan warisan budaya nasional dan daerah, menggali nilai-nilai budaya daerah dan nasional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjaga dan mengamalkan nilai-nilai budaya yang luhur dalam tata pergaulan sosial dalam wujud toleransi dan kebersamaan. Yang keenam ada di bidang pertahanan dan keamanan, meningkatkan kemampuan ABRI dalam menghadapi segala ancaman yang mungkin ada, membuat cadangan kekuatan pertahanan keamanan nasional dari rakyat dalam bentuk rakyat terlatih ataupun perlindungan masyarakat atau Linmas, memelihara dan meningkatkan kemampuan persenjataan ABRI, menjaga kemanunggalan ABRI dan rakyat. Terima kasih.